Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai koloid dan emulsi. Dan apa sih keterkaitannya di dunia perminyakan? Yang pertama kita akan bahas koloid dulu ya. Oke, seperti kita tahu, larutan itu adalah perpaduan antara dua jenis cairan atau padatan yang tercampur sempurna. Itu bisa kita sebut dengan larutan. Bila tidak tercampur sempurna akan membentuk suspensi. Oke. Perbedaannya antara larutan dan suspensi adalah ini benar-benar terlalu sempurna, ini tidak terlalu sempurna dan masih ada titik-titik partikel yang tidak larut. Nah, di antara larutan dan suspensi ini ternyata ada yang kita sebut dengan koloid. Dan koloid ini apa sih? Koloid adalah campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer bila satuan Armstrong, 10 sampai 10.000 Armstrong. Bila ukurannya lebih kecil dari ini, maka tergolong larutan, yang berarti partikel yang sangat kecil sekali. Oke, maka dari itu dibilang larutan yang terlarut sempurna. Bila partikelnya lebih besar dari ukuran koloid, maka dikategorikan sebagai suspensi. Mengerti ya? Oke, selanjutnya koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua fasa. Ada fasa pendispersi dan terdispersi. Oke, kita balik lagi yang tadi. Fasa terdispersi adalah titik-titik ini. Oke, sedangkan fasa pendispersi adalah medianya. Di dalam udara. Yang menjadi pendispersi adalah si udaranya dan yang terdispersi adalah debunya. Mengerti ya? Dari yang kedua fase ini, fase terdispersi dan pendispersi, maka dapat digolongkan menjadi 8 klasifikasi. Cair dan gas akan membentuk aerosol seperti awan, kabut, atau hairspray. Cair-cair akan membentuk emulsi, santan, mayones, susu. Dan di dunia perminyakan, emulsi dapat terbentuk dari crude oil dengan air. Oke. Cair padat, emulsi padat, gel, keju, margarin, dan jelly. Gas cair itu adalah buih sabun atau krim kocok. Gas padat, buih padat. Ada lagi padat-padat yaitu sol padat seperti tanah dan lumpur. Padat dan gas yaitu aerosol seperti debu di dalam udara. Padat, cair, sol, cat, dan pasta gigi. Oke. Selain itu, ternyata koloid itu mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat koloid yang kita biasa kenal dengan efek Tyndall. Nah, dari efek Tyndall ini termasuk salah satu dari kategori sifat optiknya, gitu. Dimana efek Tyndall ini bila kita kenakan satu sumber cahaya pada koloid, dia akan membiaskan cahaya. Bila kita arahkan cahaya di larutan, dia tidak membias cahaya ya, tidak ada pembiasan cahaya di sini karena dia terlalu sempurna begitu. Sedangkan koloid dia terlihat partikel, dia terbiaskan karena ada titik-titik partikel yang membiaskan cahaya itu. Oke, adanya hamburan cahaya yang bergantung pada ukuran partikel.
Begitu juga suspensi, atau apalagi suspensi ya, ukuran partikelnya lebih besar. Nah, efek Tyndall ini ternyata mempunyai beberapa kegunaan. Pertama, untuk mengamati partikel-partikel koloid dengan mikroskop atau mikroskop yang hanya bisa melihat partikel koloid, yaitu adalah mikroskop ultra. Karena pada mikroskop ultra dia memantulkan sebuah cahaya dalam lensanya. Kalau mikroskop biasa tidak bisa. Begitu. Selain itu juga dapat memperkirakan berat molekul yang memanfaatkan sifat dasar dari efek Tyndall ini, yaitu intensitas hamburan cahaya bergantung pada ukuran partikel. Dari ukuran partikel ini kita bisa asumsikan atau bisa ambil kesimpulan berapa sih berat molekul dari koloid tersebut. Setelah itu dapat juga nih menjelaskan kenapa sih warna langit saat terbit, warna langit saat siang dan terbenam itu berbeda-beda karena adanya pembiasan cahaya dari partikel-partikel udara yang ada partikel debu yang di udara dengan gelombang cahaya matahari yang terbiaskan gitu. Setelah itu ada ada sifat koloid yang lain adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak. Ya, bisa dilihat ya, gerak acak. Gerak yang tidak beraturan atau zigzag pada partikel koloid tersebut. Seperti yang udah lagi-lagi ya, contohnya debu di dalam udara. Yang kalau kita bisa lihat itu dia akan bergerak ke segala arah. Fungsinya apa sih? Dia bergerak ke segala arah gitu. Bergerak beraturan begini, bergerak zigzag. Ini akan menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Selain itu ada lagi sifat koloid adsorpsi. Atau sifat adsorpsi ini termaksud dari sifat elektriknya. Kenapa? Misalkan di sini pada senyawa FeOH3 di mana dia bermuatan negatif. Dalam bermuatan negatif, dia tarik menarik dengan muatan positif, di mana hidrogen adalah muatannya positif. Itu, misalnya gini ya. Ada satu permukaan. Ini adalah wilayah dalam. Ini adalah wilayah luar. Oke. Di mana wilayah dalam itu adalah koloidnya. Koloidnya dia bermuatan positif ya. Bermuatan positif, sedangkan dari lingkungan luar itu bermuatan negatif. Jadi dia akan menempel pada koloid. Dan elektron ini yang menempel pada koloid di permukaan, dia akan membuat koloid ini akan semakin stabil. Oke. Selain itu ada sifat koloid koagulasi. Nah, sifat koloid koagulasi ini salah satu contohnya adalah pada water treatment. Di mana water treatment yang pertama kali dilakukan adalah menambahkan koagulan edit. Berfungsi untuk mengikat impurities pengotor-pengotor yang mempunyai partikel-partikel kecil yang bersifat koloid, diikat dengan koagulan sehingga dia dapat mengendap ke bawah permukaan atau yang biasa kita sebut sebagai proses settling.
Oke, segitu dulu untuk pembahasan untuk koloid. Selanjutnya akan kita bahas salah satu bagian dari koloid, yaitu adalah emosi. Terima kasih.